Handle, berjumpa dengan saya lagi, Romo Budi. Saat ini saya akan ngobrol asik dengan Mbak Ayi. Dia di Magelang dan bagian dari Mavindo Magelang Raya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya. Nanti kita akan berbicara tentang hoax, bagaimana menangani hoax yang berseliweran di dalam konteks COVID-19 ini, sekaligus juga ada edukasi-edukasi yang mereka buat. Maka mari ikuti obrolan kami. Halo Mbak Ayi. Halo Romo. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya baik. Ini posisinya di mana? Jogja atau Mertoyudan nih? Di Mertoyudan, Mo. Di rumah? Ya, di rumah. Lalu nih sibuk apa saja nih? Kesibukan akhir-akhir ini ya beberapa pekerjaan online, kuliah online, pekerjaan rumah tangga, terus beberapa aktivitas dengan teman-teman di Mavindo. Yang jelas masih banyak aktivitas ya, meskipun terbatas ya. Ya, cuman yang beda kalau dulu keluar kemana-mana gitu ya Mo ya. Ini lebih banyak di rumahnya, di dalam rumah. Di dalam rumah ya. Oke Mbak Ayi. Mbak Ayi ini bagian dari Mavindo Magelang Raya ya? Iya Mo. Bisa cerita sedikit aja bagaimana kok terlibat di situ, mulai kapan gitu. Keterlibatan awal di Mavindo ya Mo ya. Ya itu, jadi saya cerita kalau Mavindo Magelang Raya sendiri baru istilahnya dideklarasikan resmi sekitar bulan Juli 2018. Jadi kami masih cukup muda juga, tapi untuk Mavindo yang tingkat nasional sudah sekitar 2 tahun lebih dulu gitu Mo. Nah, awal keterlibatan saya di sini itu berangkat dari keprihatinan hoax, terlebih waktu itu konteksnya kan saya dari Jakarta, terus melihat bagaimana sebaran hoax yang berpengaruh, memiliki pengaruh terhadap pilkada DKI waktu itu. Nah, ternyata kan dampaknya itu bukan hanya di Jakarta, tapi ya secara nasional di daerah. Dan kemudian saya tertarik untuk istilahnya tuh melihat, mengawal lah hoax ini seperti apa, bagaimana. Kemudian saya bergabung di awalnya saya tanya teman saya untuk bergabung di Mavindo Jogja, tapi ternyata Mavindo Magelang itu sedang dirintis. Jadi ya akhirnya saya diarahkan udah ikut yang Magelang aja. Nah, karena setelah saya pindah dari Jakarta ke Magelang atau Jogja ini, saya belum ada komunitas terutama di wilayah Magelang. Akhirnya ya saya bergabung di Mavindo Magelang. Ya, jadi dari posisinya dari awal, benar-benar dari awal untuk ikut Mavindo Magelang itu. Mavindo itu kan masyarakat anti fitnah ya? Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Berarti lebih memang fokus untuk menanggulangi hoax ya, kabar bohong gitu ya? Iya, hoax. Kemudian selain itu juga kami sosialisasi atau memberikan pengetahuan untuk literasi media sosial, internet. Karena yang kami lihat di lapangan juga banyak warga di Magelang, mereka memiliki alat yang cukup canggih. Misalnya mereka bisa memiliki handphone, mereka bisa akses internet, tapi menggunakan handphone, mereka memiliki akun media sosial yang istilahnya itu bisa benar-benar bermanfaat, dan dampak negatifnya itu tidak terlalu besar. Itu bagaimana, itu yang ternyata masih kurang gitu Mo. Literasi media. Ya, literasi media bukan hanya sebatas soal hoaxnya itu saja, tapi beberapa aspek lain juga dikembangkan. Nah, itu juga kami lakukan beberapa kali melalui pertemuan atau workshop
training gitu di beberapa komunitas, tapi juga CFD, Car Free Day itu terutama waktu menjelang pemilu ya. Pemilu kemudian. Itu ada 1 bulan, jadi 4 minggu kalau nggak salah, setiap pagi jam 6 kami di lapangan depan ya, sepanjang jalan di lapangan Sawitan itu kami CFD di situ. Kan dengan pandemi COVID-19 yang menimpa siapapun ya ini ya, juga sebarannya seluruh dunia. Berkaitan dengan itu, kemarin kan teman-teman muda Komisi Kepemudaan itu kan buat survei kecil. Salah satunya temanya tentang itu penggunaan sosial media dalam konteks COVID-19. Tapi baru dirilis lah ini, belum ada hasilnya. Hanya pengen membaca dalam konteks ini terkait literasi media untuk anak-anak muda itu seperti apa. Nah, kaitannya dengan itu, Mavindo sendiri gimana nih mensiasati, menangani dalam konteks COVID ini? Karena kan mesti ada hoax, ada kabar bohong dan macam-macamnya nih. Yang dilakukan Mavindo Magelang Raya apa ini, Mbak? Kami melakukan sampai saat ini itu bukan hanya di kegiatan atau aktivitas di secara virtual, tapi juga aksi secara nyata di dunia nyata ya Mo ya. Nah kalau secara virtual, karena memang kami pantauannya adalah hoax yang seliweran, dan COVID ini kan sebuah berita baru yang istilahnya mulai rame itu kan di bulan Januari. Nah dari situ sebenarnya kami sudah mengadakan pemantauannya itu waktu itu belum ramai untuk konteks Indonesia, tapi di dunia itu kan sudah ada berita-beritanya. Nah, selain pemantauan terhadap bagaimana perkembangan hoax atau situasi di media sosial terkait COVID itu, kami juga berusaha untuk menggali informasi sebanyak mungkin, karena ya kami sebagai yang nanti meluruskan informasi yang salah harus mengejar berita-berita yang sebenar-benarnya. Dan situasinya waktu awal-awal COVID itu kan belum begitu banyak informasi yang muncul, bahkan untuk di konteks Indonesia sendiri ya, sepertinya kita kebingungan karena otoritas mana yang memberikan informasi yang tepat itu kan sepertinya situasinya itu masih belum jelas gitu. Nah itu sudah sejak awal kami melakukan pemantauan di media sosial itu Mo. Nah kemudian situasi makin berkembang, semakin masuk, terutama yang kami lakukan ya, berangkat juga dari pengalaman saya sendiri adalah ketika di Indonesia sudah mulai muncul, karena menjadi semakin ramai ya, dan hoax yang diproduksi atau yang muncul di media sosial pun semakin masif. Di situ kami mengadakan semacam istilahnya diskamping digital gitu Mo. Jadi WA group itu mana kami pantau, kemudian kalau menemukan ada informasi yang salah atau kurang benar itu coba kami luruskan. Memang ya pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan, karena harus berhadapan dengan media sosial, terutama WA group itu, belum lagi melayani tanya jawab yang japrian gitu ya Mo ya, misalnya ini benar atau enggak gitu, mereka ragu mendapatkan sebuah informasi ini benar atau enggak. Nah di situ kami berikan penjelasan sebagaimana informasi yang ya kami peroleh dari sumber-sumber yang bisa dipercaya gitu Mo. Jadi di situ kemudian berkembang lagi. Awalnya memang lebih banyak karena harus stay at home ya Mo, harus di rumah gitu ya. Jadi aktivitas lebih banyak via online. Kemudian beberapa teman akhirnya ada dari kami mendukung untuk kegiatan yang sifatnya itu di dunia nyata, yang bukan hanya di lingkup media pantauan hoax di media sosial, tapi kemudian membantu untuk misalnya di daerah desa Nengah Bulurejo itu, karena ada untuk bantuan memasak makanan untuk solidaritas kepada kelompok rentan. Nah itu juga kami lakukan, juga dilakukan oleh Mavindo. Dan kemudian kami juga
bergerak lebih ini lagi, keluar lagi dengan mulai kami mencetak poster yang ini khusus untuk kami pasang di pasar, Mo. Jadi pesannya juga khusus, misalnya bahwa untuk bertransaksi itu menggunakan sarung tangan gitu, terus kemudian menggunakan masker, terus lalu cuci tangan. Itu kami buat posternya dalam bahasa Jawa yang kemudian dipasang di pasar-pasar di Kabupaten dan Kota Magelang. Juga disertai dengan sosialisasi tentang penggunaan masker. Kami bagi masker, tidak semua, hanya ya istilahnya itu kan jadi stimulus mengingatkan penjual, pembeli, terutama penjual di pasar agar mereka melindungi diri mereka sendiri untuk mengenakan masker, kemudian untuk menjaga jarak dan selalu cuci tangan, itu kami tekankan. Dan ya memang kami temui kemarin beberapa pasar itu masih ini ya, protap itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Itu yang wilayah offline-nya ya Mbak ya, yang tadi yang terakhir. Ya, offline ya. Jadi online kan kami dengan samping digital, kemudian menyampaikan informasi-informasi terkait COVID, sebagaimana sumber-sumber yang kami peroleh itu sudah sebenarnya sudah valid gitu ya, Moya. Itu kan kami distribusi, misalnya seperti protap kalau keluar rumah atau masuk rumah itu, terus mengenai COVID itu sendiri seperti apa, itu kan awal itu tuh Moya, simpang siur ya, simpang siur gitu. Nah itu yang kami lakukan di wilayah online-nya. Berarti memang hoax pada wilayah itu, wilayah pandemi ini memang banyak ya Mbak ya? Banyak, Mo. Ini catatan dari bulan Januari ya, mulai tanggal 24 sampai sekitar Mei ini ada ratusan, lebih dari 300-an. Lebih dari 300 mulai Januari itu? Iya. Oh ya banyak ya. Catatan ini menjadi hoax ini lebih banyak daripada waktu pemilu, karena dalam rentang waktu sekian bulan aja sudah sampai ratusan. Lebih banyak daripada pas pemilu kemarin? Pemilu. Ya. Hoaxnya contohnya apa Mbak? Hoaxnya yang sangat menyesatkan itu. Ya, jadi hoax itu kan bisa jadi karena informasi yang tidak tepat atau salah gitu ya. Misalnya gini, ada waktu itu diinformasikan gimana sih untuk mencegah COVID ini, ada untuk jemur, terus kemudian bahwa ini bisa bertahan di kain atau di barang-barang itu sekian jam, tapi di situ lalu mengatasnamakan dari UNICEF misalnya, dari UNICEF misalnya. Ternyata sebenarnya UNICEF tidak pernah mengeluarkan itu gitu, tapi ya itu tadi informasinya itu memakai mencomot sumber, itu salah satu. Kemudian ada lagi soal hoax. Ada di suatu wilayah waktu itu, di kasusnya itu di sebuah dusun yang perkara ini misalnya soal desinfektan itu juga membingungkan gitu. Jadi simpang siur sama sekali informasi yang tepat itu mana, dan waktu itu kan tidak ada penjelasan dari otoritas kesehatan yang benar-benar bisa jadikan patokan gitu itu. Terus kemudian ada yang akhir-akhir ini misalnya soal kerusuhan yang kemalingan, pencurian itu ya kemarin sudah diklarifikasi juga oleh kepolisian bahwa itu mengundang keresahan. Jadi sudah artinya dari kepolisian sendiri juga jangan masyarakat menerima mentah-mentah informasi seperti itu. Itu masih ada hubungannya juga di masa-masa pandemi ini, yang selain terkait COVID-nya sendiri juga teror-teror lain yang yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini. Lah kalau pembacaan Mbak Ayi sama Vindo
hoax dalam konteks pandemi ini sebenarnya arahnya pengen apa tuh ini? Buat keresahan atau apa gitu? Wah, kalau arahnya tuh macam-macam ya Mo ya, Hmm. karena kepentingannya juga banyak. Oh, Hmm. sampai sekarang kita melihat memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini masih ke ini soal pemilu kubu-kubuan kemarin, kemudian mereka saling saling apa? Saling ya saling menjelekan, saling menyerang itu kan ada. Hmm. Itu hoax seperti itu juga masih ada. Ya kalau ditanya yang paling siapa yang paling berkepentingan ini juga saya sendiri kurang bisa mendeteksinya karena banyak sekali yang punya kepentingan di situ, dari orang yang punya kepentingan politik memainkan, orang yang hanya menengguk apa ya untuk kepentingan ekonomi, misalnya memanfaatkan untuk berita-berita yang ya biar apa ininya kliknya itu banyak gitu ya, maunya itu juga Hmm. juga ada orang yang memanfaatkan seperti itu, jadi sangat sangat banyak yang punya Hmm. kepentingan memanfaatkan Kepentingan ya. pandemi COVID ini. Dan yang jelas realnya banyak hoax ya di Realnya seputar banyak hoax. bulan-bulan ini. Iya, Berarti ini teman-teman dan Mbak Ayi kerja keras ini ya untuk itu namanya apa? Benar ini pos kamling. sekali Oh, digital sis Mo. kamling, sis kamling itu ya Digital, Siskampling digital, digital, iya. sis kamling digital. Iya, Tiap setiap hari berarti harian. memantau. Iya, tiap hari paling enggak 2 jam itu kan nggak terasa ya. Misalnya bukain WA gitu, nemu satu, terus kita berusaha mengklarifikasi. Kalau di grup enak, maksudnya misalnya ada grupnya 50 orang, paling enggak 50 orang bisa baca klarifikasi itu. Tapi kalau yang japri satu-satu gitu ya harus satu-satu. Berarti kita seperti kita ini kalau misalnya ragu-ragu terkait berita, berarti bisa kontak ke Mavindo ya sebenarnya ya untuk Ya, bertanya. bisa, tapi kami juga ada channel kan, mau ada link Hmm. untuk misalnya teman-teman secara proaktif, secara mandiri untuk mencari kebenaran berita ini seperti apa. Itu juga ada kan, bisa menghubungi, bisa ada kanalnya. Kami ada apa aplikasi Hoax Buster Tool itu loh, mau. Hmm. Berarti bisa Jadi ngakses itu ya. iya, nanti bisa mencari apa klarifikasi ini hoax atau bukan, berita ini seperti apa. Itu ada di situ, namanya Hoax Buster Tool. Itu bisa di-download via Play Store. Itu yang versi 2. Jadi kami sudah ada 2 versi. Yang versi 2 ini yang terbaru itu mau. Berarti kalau kita masuk ke aplikasi itu, lalu kita mendapat apa Di pemahaman situ yang jadi seperti di apa? situ ada beberapa apa ya pilihan ya, yang mau misalnya gambar atau berita gitu ya, atau beberapa informasi video, informasi lain yang dibutuhkan. Nah, misalnya pengen berita, nanti diklik bagian berita ini diklarifikasi benar atau bukan. Kalau itu sudah ada klarifikasinya, nanti akan ada kejelasan ini salah, berita itu seperti apa, itu salah atau benar atau bagaimana, itu ada. Tapi kalau misalnya itu belum ada di situ, nanti akan di apa ya menjadi laporan gitu, Mo. Gitu. Ya ya ya. Nanti bisa tahu persis ya posisi berita Iya, itu ya. iya. Terus bisa juga mengunjungi website turnbackhoax.id, itu juga menjadi kanal kami untuk siapapun yang pengen tahu apa ya hoax macam-macam, sebenarnya bukan hanya soal COVID-19 aja, tapi berbagai macam hoax yang sudah diklarifikasi ada di situ. Hmm, jadi sangat membantu masyarakat ya terkait ini. Iya, Lalu eh, kalau rujukan informasi yang memang bisa dipegang itu untuk konteks COVID ini tentu dari pemerintah ya. dari pemerintah, dari dinas kesehatan, dari berbagai pihak yang memang dia punya otoritas untuk bisa menyampaikan informasi yang benar, Mo. Dan sudah tersedia sebenarnya ya Iya, di. sudah tersedia. Hmm. eh Misalnya juga yang di kanal apa itu yang
bentar saya kok lupa. Itu fakta itu yang cek fakta, kanal cek fakta itu juga kan ada 24 media yang bekerja sama di situ. Itu juga menjadi apa ya, saluran untuk mencari informasi yang istilahnya bisa lebih dipertanggungjawabkan, bisa lebih dipercaya gitu mau. Itu juga yang masuk di situ kan sudah melalui apa ya, mendapatkan sumber-sumbernya dari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya. Ya, sehingga membuat warga itu jelas informasinya ya. Iya. Dan sebenarnya itu kan yang dibutuhkan warga atau masyarakat kita itu informasi yang jelas itu loh mau. Hanya kan sejauh ini yaitu tadi masih ada karena kurangnya literasi digital, kemudian literasi terkait COVID itu sendiri. Jadi informasi terkait COVID yang mereka terima itu jadi kurang mereka saring langsung, sepertinya mentah-mentah diterima. Beberapa warga kan juga masih menganggap bahwa yang sudah muncul di WA itu kan sudah muncul di sini, sudah dipublikasikan, berarti sudah benar dong. Ada juga yang anggap seperti itu, jadi apapun nanti diterima gitu. Kalau pembacaan untuk anak-anak muda ini gampang termakan hoax atau enggak ini, Mbak? Daripada yang justru yang yang baru pakai HP itu kan, kadang-kadang ada orang yang dewasa yang baru pakai HP, kalau terima berita lalu tinggal share gitu. Ya kecenderungan mereka tidak termakan hoax itu karena nggak peduli ya mau ya, karena ya sudah lewat begitu aja gitu ya. Tapi kalau yang orang-orang tua ini kan apa ya, mereka lebih memperhatikan berita itu, tapi dalam arti ya terus apapun diterima gitu. Di share ya, share gitu ya. Kalaupun nggak di share tapi diomongin ke yang lain. Ketemu temannya cerita, itu kan di WA sudah diomongin ada begini gini lah, nggak lewat media sosial, nggak lewat WA, nggak lewat FB, tapi secara berarti itu online dilanjutkan offline ya. Iya. Dan biasanya justru mudah meyakinkan karena itu ya. Iya, karena kan lalu terbaca atau ekspresinya. Kalau orangnya yang ekspresif terus waktu menyampaikan itu meyakinkan sekali, orang yang menerima kan dia langsung iya ya benar juga. Apalagi kalau misalnya ya mungkin dulu pensiunan guru atau dulu pernah menjabat apa atau sebagai apa, itu kan jadi orang lebih mudah percaya. Iya ya, dipercaya gitu. Tapi ada baiknya juga anak-anak muda ini berperan ya di wilayah ini ya, hoax ini ya. Ya makanya juga ya kalau selama ini kami memberikan literasi media sosial gitu kan, selain mereka mengetahui apa hoax itu, ciri-cirinya seperti apa, mereka juga didorong untuk memproduksi konten yang positif sifatnya gitu. Ya paling tidak itu ketika memproduksi konten yang positif kan memberi harapan dalam konteks yang kehidupan yang berat ini ya, paling enggak ya. Iya, jadi nggak menambah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, tapi ada sisi lain yang dibangun harapan, kemudian ya tetap ada sukacita gitu. Konten yang lucu-lucu kan juga menghibur. Tidak selalu singgungannya terkait COVID terus ya, tapi ada kalanya masuk ke ruang-ruang yang lain juga ya. Iya, betul. Lalu yang kedua tadi kan yang offline ya, berarti tetap wilayah edukasi toh Mbak itu? Iya. Sasarannya ya. Iya. Karena kemarin itu kenapa kami milih pasar, karena ternyata kami lihat ya pasar itu kan menjadi tempat perjumpaan orang dari berbagai, ya banyak ya, kadang misalnya pasar di wilayah mana tidak tertentu hanya orang itu saja, dan rata-rata juga pasar di sini tuh kan jaraknya masih seperti dekat-dekat gitu ya Mo ya, jadi penting sekali menekankan untuk protap, jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai masker, itu bisa mungkin benar-benar ketat dilaksanakan di pasar-pasar. Nggak bisa bayangin kan misalnya ada satu yang kena,
terus langsung berapa itu yang mesti harus diisolasi, mau Iya, betul ya. penjual, pembeli, itu belum nanti tracingnya, aduh ini tadi dia ketemu sama siapa aja, beli apa aja gitu. Kena semua ya. Semua Repot, jadi pembelinya, repot. iya repot sekali. Tapi ya pengalaman kemarin itu tetap aja kami menemui orang-orang yang masih belum gimana ya, merasa bahwa ini memang harus jadi kerjasama semua untuk mengatasi pandemi ini gitu. Jadi waktu kami membagi masker dengan ada edukasi, dengan mengingatkan gitu, ada yang ya nggak enak, nggak Santai. nyaman untuk Masih kerja santai gitu ya. gitu ya, terus sesak alasannya seperti itu gitu. Waduh, Sumpek gitu ya. iya sumpah, jadi agak lama juga istilahnya kami harus membuka apa ya, membuka pengertian mereka gitu. Nah itu sih mau tantangannya. Berarti wilayah edukasi memang penting ya Mbak ya terkait ini ya. Iya penting sekali, karena ya meskipun banyak informasi sudah disampaikan oleh pemerintah, tapi rasa apa ya, semacam tingkat kesadaran untuk bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama itu kan levelnya berbeda-beda, mau Betul. jadi ada yang memang bisa, oh ini memang kita harus kerjasama, tapi ada yang karena aku enggak, aku itu tadi misalnya dia merasa sesek lalu dia nggak mau pakai masker hanya dengan alasan itu, tidak sampai ke pemikiran atau pemahaman bahwa ini harus menjadi kerjasama atau tanggung jawab bersama, itu nggak sampai ke situ. Iya ya. Yang edukasi kemarin di pasar mana Mbak? Lumayan, kami udah sekitar 15 pasar. Oh, Itu 15 pasar. ya, itu 15 pasar itu di kota kami 6 pasar. 6 pasar itu ada pasar, selain nempel juga keliling, pokoknya ngingetin lah, Mbah diagem maskernya nggih, kayak apa bahasa Jawa. Kemudian ya, Ibu mana maskernya kok nggak dipakai ya, terus ada yang menjawab ketinggalan, baru dicuci nggak ada ganti, terus lupa, ya macam-macam juga alasannya itu. Terus ya kami mengingatkan untuk pakai masker setiap hari keluar rumah, setiap di pasar, untuk itu kami mengingatkan. Nah, 6 pasar di kemarin itu baru 6 pasar di kota, kemudian Kota ini kota Magelang. Kota Magelang, iya. Nah, Ada pasar Gotong Royong, kemudian pasar Kebon Polo, pasar Cacaban, terus mana lagi, pasar Tukangan Kulon, Rejo Winangun itu. Kemudian untuk pasar yang di daerah kabupaten itu kami ke pasar Mungkit, pasar Satren, kemudian daerah Tempuran itu di pasar Babrik, pasar Jambu, kemudian juga ke pasar Salaman. ya. Itu Dan kami belum menjelajah yang wilayah-wilayah atas, itu belum, nanti masih akan dilanjutkan. masih akan bergerak ya Mbak ya. Iya. Dan strategis karena ya pasar ya. Iya, mau itu makanya kami prihatin sekali kalau misalnya pasar itu terlalu longgar atau banyak yang gak peduli untuk melakukan apa itu tadi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu, dan nggak bisa membayangkan kalau sampai nanti ada yang ternyata membawa virus di situ, berapa pedagang, berapa pembeli, kemudian Betul. yang lain-lainnya. Jadi tetap mereka bekerja tetapi dengan protap tertentu gitu ya. Iya, karena sampai sekarang kan juga untuk wilayah Magelang tidak apa ya, semacam PSBB itu kan tidak, jadi pasar juga tetap jalan, hanya perlu ketegasan untuk melakukan protap jual beli di situ. Kemarin itu hanya menemukan satu pasar yang cukup tertib ya, artinya mereka hampir 80%-nya itu pedagang mengenakan masker, cuman ya terus nggak dipakai, dikalungin. Tapi begitu waktu kami jalan, mungkin karena kami pakai seragam ini ya, pelan-pelan mereka naikin maskernya, dikira kami itu dari mana, inspeksi apa gitu.
Tapi rata-rata pedagangnya sudah pakai gitu. Jadi waktu kami datang, kemudian ibu lah kok mboten agak masker itu ndi gitu. Bahasa oh niki mbak, terus dipakai gitu. Itu hanya ada satu pasar, kalau lainnya masih waduh sangat-sangat longgar no. Ya tapi mulai anu ya. Kalau terus digaungkan saya kira ya mereka tetap anu ya. Ya, dan kami Mulai kemarin kan melaporkan juga ke Polres Magelang situasi pasar ini. Sebelumnya kan mereka juga sudah keliling, tapi mereka juga pengen tahu ini setelah diberi apa ya pengarahan ini seperti apa. Makanya waktu kami turun ya kami laporkan situasinya. Nah, kemarin bahkan waktu hari Kamis kami ke daerah Tempuran, pasar yang di daerah Tempuran itu ditemani juga dari Polsek Tempuran dan juga dari Polres. Mereka bergabung, jadi kami semua turun ke pasar. Nah, jadinya bisa melihat sendiri situasinya bagaimana. Nah, dari situ kemudian sudah dikembangkan untuk apa menegaskan lagi bagaimana protap di pasar itu harus dijalankan. Gitu, iya Mbak, terima kasih atas obrolannya. gitu Jadi ini ya. membantu kami nanti yang juga yang melihat, mendengar supaya juga ikut ambil bagian dalam wilayah hoak ini ya. Ya. Supaya tidak berseliweran kemana-mana, bisa diantisipasi sehingga membuat warga tenang. Sekaligus ini inspiratif bahwa teman-teman Mavindo membuat edukasi-edukasi yang sangat penting juga untuk warga untuk menghambat ketersebaran COVID ini. Iya, iya. Ya, paling tidak kami berupaya mengamankan wilayah Magelang setidaknya sebaran atau yang terkena COVID itu tidak makin meningkat jumlahnya. Karena kan juga mempertimbangkan rumah sakit atau klinik atau puskesmas sejauh mana kalau misalnya sampai outbreak atau jumlahnya banyak nggak bisa membayangkan bagaimana nanti tenaga medis menangani. Jadi lebih baik kan mengantisipasi sebarannya gitu loh. Ya Mbak, salam untuk teman-teman Mavindo Magelang Raya. Ya mau saya sampaikan. Lain kali kita berjumpa lagi dengan obrolan berikutnya. Ya, terima kasih Mo.